Sekali lagi, semakin banyak atau semakin sering kita mengambil keputusan yang benar, itu semakin sukses. Semakin salah, semakin kita ini menjadi miskin atau tidak sukses. Maka kemiskinan dan kekayaan seseorang itu bukan ditentukan oleh apapun selain dari keputusan yang dia ambil. Kaya dan miskin itu bukan takdir ilahi. Kaya dan miskin itu tergantung pada pilihan seseorang. Apakah seseorang memilih jawaban yang benar dari soal yang diajukan oleh Tuhan kepada kita, atau kita ngambil pilihan yang salah. Maka dari itu, kalau kita mau jadi negara yang maju, please, jangan pernah turuti fakir miskin. Dukung mereka, dorong mereka untuk menjadi orang kaya, tapi jangan pernah turuti mereka. Kenapa? Karena menuruti mereka berarti menuruti jalan yang salah, menuruti keputusan yang salah. Salah satu kelemahan bangsa ini kenapa susah maju adalah karena politisi-politisi di bangsa ini selalu berusaha menjual janji pada orang-orang miskin, selalu berusaha mengikuti keinginan orang-orang miskin. Orang miskin minta subsidi, dikasih. Orang miskin minta harga sembako di ini itu dimurahin, oke, dikasih. Orang miskin minta dibuatkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, diturutin dan sebagainya. Inilah kesalahannya. Orang miskin itu dinaikkan derajatnya, bukan dituruti keinginannya. Kalau dituruti keinginannya, kita semua satu negara akan menjadi miskin juga, karena berarti kita mengambil keputusan yang salah dari orang-orang yang semula sudah menunjukkan bahwa dirinya selalu salah dalam mengambil keputusan. Nah, tapi kan pilihan dari soal-soal Tuhan itu spekulatif jawabannya. Bisa aja jawaban yang ini benar, bisa aja jawaban yang ini yang benar dan taruhannya besar. Enggak, Baraya, tidak terlalu spekulatif. Spekulatif itu kalau kita tidak tahu jawabannya. Nah, makanya disinilah yang namanya esensi ilmu dan esensi pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu pada dasarnya bertujuan untuk membuat kita menjadi benar dalam setiap mengambil keputusan. Kita punya uang 100 juta. Kemudian itu harus digolangkan untuk menjadi bisnis yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Dengan pengetahuan. Misalkan saya mengetahui bahwa di Surabaya itu ada stadion. Di dekat stadion itu banyak orang-orang yang membutuhkan batu buat tawuran. Karena di situ itu kalau setiap main bola sering tawuran, maka saya jual batu di sana. Batu saya ambil gratis. Kemudian di toko itu saya jual 1000-an per butirnya untuk tawuran. Maka saya menjadi kaya raya. Ini mah permisalan aja ya, bohong-bohongan. Maksudnya adalah ketika saya mengetahui bahwa di situ tempatnya strategis, maka keputusan yang saya ambil untuk berjualan batu di situ itu adalah baik. Maka pengetahuan itu akan mengupgrade kemungkinan benar dari setiap keputusan yang saya ambil. Tanpa pengetahuan, maka seluruh pilihan itu adalah spekulatif, dan spekulatif itu memang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan, bisa saja, tetapi kesempatannya kecil karena dalam spekulasi jawaban yang benar itu selalu lebih sedikit jumlahnya daripada opsi yang salah. Nah, disitulah ilmu pengetahuan itu kita butuhkan. Nah, dan karena itu pula lah sekolah didirikan. Jadi Baraya, prinsipnya adalah sekolah didirikan itu adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pengetahuan kepada siswa itu dibutuhkan untuk dia bisa mengambil keputusan yang benar dalam setiap opsi yang Tuhan ajukan kepada dia. Kan begitu? Makanya di setiap sekolah itu masih ada mekanisme tertentunya yang selalu sama, yaitu ada ujiannya. Dan di dalam ujian itu kadang-kadang ada PG-nya, pilihan gandanya. Pilihan ganda dan ujian semacam itu adalah pelatihan kepada siswa agar siswa itu ketika mendapatkan pilihan dalam hidupnya, dia memilih jawaban yang benar. Itu esensinya itu seperti itu. Tetapi karena sekolah kemudian menjadi semakin formal, menjadi semakin sistematis dan sebagainya, maka ini menjadi sebuah masalah karena sekolah-sekolah itu pada akhirnya sekarang dibumbui oleh kepentingan-kepentingan negara, bahwa negara berkepentingan untuk memajukan bangsa tapi untuk dirinya sendiri atau untuk pemerintahan dan sebagainya, atau karena ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan lembaga pendidikan sesuai dengan keinginannya maka berubah dan sebagainya. Maka sekolah tidak lagi esensial, tidak lagi seperti yang sebelumnya. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi, tetapi karena terlalu formal, maka dia gagal untuk menemukan esensi ilmu pengetahuan. Dia gagal untuk mengambil setiap kesimpulan yang benar dan keputusan yang benar dari pilihan hidup yang pernah dia jalani. Ya, kalau kita sudah mengambil keputusan yang selalu benar, apakah itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan? Ya, bisa saja, tetapi itu hanya unsur pertama. Ada unsur yang lain, yaitu perjuangan.
keputusan tanpa eksekusi, tanpa perjuangan, dia tidak akan menjadi apa-apa. Unsur yang pertama untuk mencapai kesuksesan adalah berpengetahuan untuk mengambil pilihan yang benar. Artinya berpengetahuan tentang dunia luar. Maka rumus yang kedua itu adalah berpengetahuan tentang bakat, minat, potensi, habitat diri sendiri ketika harus bekerja. Kan setiap orang itu otentik, spesifik, berbeda sama orang yang lain. Karena itu temukan bakat Baraya itu di mana. Kalau Baraya sudah berhasil menemukannya, kemudian Baraya bekerja keras di situ, kerja kerasnya kayak gimana pun gak akan bikin Baraya stres, tapi malah bikin Baraya senang karena Baraya punya target ke depan, Baraya punya apa. Jadi walaupun bekerja keras, begadang terus dan sebagainya, tetapi Baraya menikmati itu. Dan itulah yang akan mengantarkan kesuksesan Baraya di masa depan. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu adalah habitat kita? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah bakat kita? Nah, disinilah pula masalah yang tadi itu kembali lagi. Sekolah itu pada esensinya di masa lampau itu dibuat untuk membuat anak-anak yang punya bakat itu menemukan potensi maksimal dari bakatnya, bukan menguburnya. Di Indonesia atau di lembaga pendidikan kebanyakan di seluruh dunia, sekolah itu malah menguburkan bakat. Anak yang hobinya menggambar, bakatnya menggambar, dimarahin. Ada anak main skateboard, itu bakatnya, dimarahin juga. Disuruhnya apa? Menghafal. Kacau, akhirnya sekolah itu malah menghancurkan bakat dan masa depan anak. Kebahagiaan dan kesuksesan anak itu dihancurkan di sekolah, di tempat seharusnya dia mendapatkan akses untuk itu. Tapi Pak Guru, saya kebingungan. Saya sudah dewasa, tapi sampai sekarang saya belum menemukan bakat saya aslinya apa. Ya karena saya dirusak oleh sekolah, oleh lingkungan, dan lain-lain. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Mengenali bakat itu sangat sederhana, Baraya. Jadi ceritanya begini. Pertama, kalau Baraya sangat kepo pada bidang tertentu itu, kemungkinan besar bidang itu adalah bakat Baraya. Ada seorang perempuan senang banget sama K-pop, tetapi yang paling dia senengin, yang sangat detail dia awasi itu adalah cara berpakaian si K-pop itu. Oh, maka kemungkinan besar dia bakatnya adalah designer. Kemudian cara mengenal bakat yang kedua adalah kalau Baraya mampu menguasai ilmu-ilmu di bidang itu lebih cepat daripada orang lain. Itulah bakat Baraya. Misalkan, kunci gitar, Baraya bisa menguasainya hanya dalam waktu 1 minggu, padahal orang lain bisa sampai 5 minggu. Nah, berarti kemungkinan besar bakat Baraya di situ. Gampang kan? Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Baraya bisa menghabiskan banyak waktu dan menikmati waktu yang habis-habisan itu untuk mengerjakan satu bidang tertentu. Maka kemungkinan besar disitulah bakatnya. Nah, terus pertanyaan lagi berikutnya, Pak, saya bisa rebahan berjam-jam, apakah bakat saya itu rebahan? Orang yang mendapat piala karena tidak melakukan apapun itu hanya Patrick Star, Baraya. Jadi kalau Baraya main game bisa berjam-jam atau Baraya rebahan bisa berjam-jam, itu sebenarnya bukan bakat. Tetapi itu adalah pengalihan. Karena Baraya sebenarnya punya bakat tertentu yang seharusnya disampaikan, Baraya gagal untuk mencapai level itu, maka Baraya rebahan untuk mengalihkan. Maka kenali ciri bakat berikutnya, yaitu kalau Baraya menjalaninya, Baraya akan menjadi orang yang otentik dan aktual. Nah, kalau sudah seperti itu, maka disitulah bakat Baraya sesungguhnya. Kalau Baraya rebahan, kan berarti Baraya tidak akan eksistensi. Kalau Baraya main game, tidak akan eksistensi. Tapi kalau Baraya main game, dan kemudian main gamenya ditandingin sama orang lain, dan menghasilkan miliaran atau ratusan juta, disitulah bakatnya. Oke, perbedaannya sangat jelas. Di mana tempat Baraya mendapatkan eksistensi. Kan begitu. Nah, itu adalah rumusan kedua untuk menjadi orang yang sukses. Ada unsur yang ketiga, ada, yaitu keberuntungan. Bisa dikatakan takdir, bisa dikatakan keberuntungan, bisa dikatakan apapun itu, tetapi di dunia ini memang ada nyata yang seperti itu. Nah, cara yang seperti ini atau bentuk yang seperti ini hanya bisa diakali dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau Baraya bertuhan. Kalau Baraya tidak bertuhan, berarti unsur yang ini hilangkan saja, nggak apa-apa, silakan saja. Kan bisa menemukan dengan cara yang lain, misalkan mensugesti diri gitu ya, atau law of attraction gitu ya, dan sebagainya. Tetapi kalau Baraya masih bertuhan, maka keberuntungan dan sebagainya ini bisa digapai dengan Baraya menjadi religius, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Maka semoga dengan cara seperti itu Baraya akan mendapatkan kesuksesan, yaitu mendapatkan keberuntungan yang terus-terusan dari Tuhan. Silahkan ucapkan amin, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.